Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai inheritance di dalam lingkup pemrograman berorientasi objek. Apa itu inheritance? Yuk kita langsung saja ya. Jadi yang belum melihat materi sebelumnya mengenai apa itu objek, function, atribut, konstruktor, bisa dilihat dulu ya materi sebelumnya ya supaya dapat gambaran yang komprehensif karena ini meneruskan dari materi yang sebelumnya. Nah, jadi apa itu inheritance ya? Inheritance itu istilahnya adalah pewarisan ya, pewarisan. Pewarisan seperti apa? Jadi ibaratnya ketika orang tua ya, mempunyai anak, nah, anak akan mewarisi sifat-sifat dari orang tua, ya, sifat dari orang tua. Nah, kita belajar satu dulu sifat yang sifatnya publik ya. Publik itu apa? Semua diwariskan terhadap anaknya. Ya. Loh, ini bahas pemrograman atau bahas beranak cucu tuh Pak? Ya. Ya, jadi pendekatannya seperti itu supaya lebih sederhana dalam pemahamannya. Nah, di pemrograman berorientasi objek, taunya kalau itu pewarisan bagaimana? Nah, dengan kata yang namanya extend atau kepanjangan. Ya. Jadi misalkan ini, saya mempunyai kelas kendaraan. Ya, kelas kendaraan, atributnya tentunya kendaraan ada mesin maupun roda ya. Ya, konstruktornya ini ya, nama. Nah, ini penting ya. Nah, kenapa saya tadi ngomong perlu lihat materi yang sebelumnya supaya paham mengenai apa itu konstruktor. Nah, kemudian ada function ini ya, ada function mesin. Nah, jadi ketika motor ini diberikan keterangan bahwa dia merupakan pewarisan dari kendaraan, maka secara otomatis yang di dalam kelas ini menjadi milik motor. Ya, seperti seorang anak ya, ketika ditanya temannya, rumahmu di mana? Nah, padahal masih sekolah ya, masih sekolah belum punya uang, belum bisa beli apa-apa, tapi dengan bangganya anaknya berkata, rumahku di situ loh. Nah, ya ini sama. Nah, ya, motor ini mewarisi keseluruhan dari yang dipunyai kendaraan. Apa yang dipunyai kendaraan? Nah, ya, mesin, ya, roda, ya. Oke, jadi ini ya, motor mewarisi kendaraan, di dalamnya ada fungsi menggerakkan roda. Nah, ini kalau gini kita bacanya dari mana? Kelasnya ini kita kesampingkan dulu. Nah, yang kita perlu cermati kalau ada kayak gini, lihat dulu pemetaannya ya. Berarti kalau di sini pemetaannya motor ini secara overview anaknya dari kendaraan. Nah, ayo kita masuk ke baris 19 dulu ya. Kita buat objek. Misalkan sederhananya objek variok. Variok itu adalah objek dari kelas motor. Kelas motor mana? Ini ya. Ya, loh. Ini tapi ketika membuat objek, ini ada memasukkan parameter dalam konstruktor ini. Parameternya apa? Belalang tempur. Loh, kok aneh ini ya? Padahal di motor tidak ada konstruktornya, tapi ini kok bisa dimasukkan ini belalang tempur. Kenapa kok bisa? Karena kita sudah mendefinisikan konstruktor di kendaraan yang tak lain adalah orang tuanya dari motor. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan ya belalang tempur masuk ke sini berarti nama siapa belalang tempur. Nah, ya langsung cetak nih Eko motor belalang tempur sudah siap ya. Ini saya simpan. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka dicetak ini ya motor belalang tempur sudah siap. Nah, oke, terus lanjut ya. Tadi sudah nyetak ini ya motor belalang tempur sudah siap. Dan lanjut variok mesin. Nah, maksudnya apa?
mau mengakses function mesin. Function mesin di mana? Oh, di kelas motor. Padahal tidak ada function mesin. Loh, kok tidak ada tapi kok bisa dijalankan, dimasukkan parameternya, diputar dan ditekan. Kenapa kok bisa? Nah, karena meskipun di kelasnya sendiri tidak ada, tapi di kelas orang tuanya itu ada nih mesin. Nah, mesin diapakan? Kunci diputar, ya, starter ditekan. Ini ya. Nah, kemudian cetak kunci sudah diputar, tombol starter lalu ditekan, maka mesin hidup. Maka tercetaklah ini. Nah, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba bahwa atributnya dari orang tua miliknya kelas kendaraan bisa dimanfaatkan, ya, melalui kelasnya anaknya. Maksudnya gimana? Misalkan ini variok menggerakkan roda, saya masukkan 2 ya, berarti dia mau nyari di motor dulu. Nah, menggerakkan roda beroda ini berarti 2 ya. Kemudian masuk ke sini 2. Ini ada kembalian nih, return disk roda. Disk roda itu apa? Disk roda. Kita nyari atributnya nih di kelas motor. Oh, tidak ada atribut yang namanya roda. Tapi kalau kita tidak ada di kelas roda, maka kita cek di orang tuanya. Orang tuanya mana nih? Kendaraan. Ada enggak atribut roda? Oh, ada. Nah, jadi meskipun tidak ada di kelasnya sendiri, kalau ada di tempatnya orang tua, maka bisa dimanfaatkan, ya, dengan catatan publik. Ya, maka 2, maka sekarang dolar roda isinya berapa? 2 ya. Nah, kemudian Eko enter mempunyai roda berjumlah variok roda. Nyari dari sini roda. Hasilnya apa? Ini. Mempunyai roda berjumlah 2. Ini ya. Nah, jadi gini ya, contoh dari pewarisan ya. Kalau ada yang mau tanyakan langsung komentar saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa untuk happy coding.